Jadi, di sanalah kamu, berdiri di dek observasi dekat air terjun besar. Angin mengacak-acak rambutmu. Air menderu mengalahkan semua suara. Lalu, kamu memikirkan satu hal. Apa yang akan terjadi jika aku jatuh? Apakah seperti menyelam, tapi dengan tambahan waktu untuk melakukan salto saat jatuh? Tidak perlu dibayangkan, karena itu pernah terjadi. Salah satu insiden paling mengejutkan adalah di air terjun Niagara, air terjun terbesar di Amerika Utara. Air terjun ini sebenarnya terdiri dari 3 bagian terpisah. Yang terbesar adalah air terjun Tapal Kuda. Tinggi kaskade kolosalnya yang berbentuk U adalah 51 meter. Itu seperti berdiri di lantai 15 gedung pencakar langit. Cukup tinggi untuk membuatmu sedikit pusing, tapi relatif pendek untuk air terjun. Air terjun tertinggi di dunia bisa 10 hingga 20 kali lipat dari ketinggian itu. Tapi itu tidak berarti lebih aman saat jatuh ke sana. Niagara memiliki beberapa air terjun terkencang di dunia, yakni 17.000 kubik meter air. Itu cukup untuk mengisi 70 kolam renang berukuran olimpiade. Air sebanyak itu terjun setiap menit. Dan jika kamu berada di bawahnya, itu 7 kali lipat berat patung Liberty yang jatuh di kepalamu. Namun, ada yang selamat. Saat itu, Sabtu sore pada tahun 1960, seorang remaja dan adik lelakinya pergi berperahu di hulu sungai Niagara. Di tengah perjalanan, perahu mereka terjebak dalam arus cepat dan menabrak punggung bukit bawah air. Perahu terbalik dan mereka terlempar ke jeram. Si anak lelaki yang hanya mengenakan pakaian renang dan baju pelampung jatuh ke air terjun Tapal Kuda. Kakaknya masih di sungai, tapi hanya 6 meter dari tepi, dan dia dengan cepat tersapu ke arah air terjun. Banyak orang berdiri di tepi air terjun menyaksikan semua ini, tapi tidak ada yang tahu cara membantunya. Saat itulah 2 pria bergegas ke pagar dan memanjatnya. Salah satu dari mereka merentangkan lengannya dan gadis itu berhasil meraih ibu jarinya tepat sebelum jatuh. Laki-laki lainnya memegangi mereka dan membantu gadis itu keluar dari air. Begitu tiba di tanah yang kering, gadis itu sambil gemetaran dan ketakutan bertanya apa yang terjadi kepada adiknya. Raut wajah para pria mengatakan semuanya. Anak lelaki itu jatuh ke dasar air terjun dan menghilang ke dalam kabut. Saat berlayar ke tempat kejadian, kapten kapal wisata Maid of the Mist melihat baju pelampung jingga cerah di dalam air. Mereka mendekati anak itu dan awak menariknya. Dia masih hidup dan sadar. Gadis itu pergi dengan tangan terluka dan si adik mengalami sedikit gegar otak. 30 tahun kemudian, anak lelaki itu yang kini sudah dewasa tentu saja kembali ke air terjun Niagara dan menggambarkan bagaimana rasanya jatuh ke sana. Dia berkata, terlempar ke air dan batu terasa seperti dipukul keras dari semua sisi. Tentu saja, insiden ini dijuluki keajaiban Niagara. Itu adalah kali pertama ketika seseorang selamat setelah jatuh tanpa alat pelindung. Sebelum itu pada tahun 1901, seorang perempuan terjun menggunakan tong ke air terjun itu untuk melakukan aksi. Dia juga selamat, tapi bersumpah tidak akan pernah melakukannya lagi, bahkan jika dibayar $1 juta. Para ahli sepakat bahwa seseorang pasti sangat beruntung untuk selamat setelah jatuh seperti itu. Jangan bayangkan itu seperti seluncuran air yang seru. Ada bahaya di sepanjang jalan saat jatuh. Jadi, mari kita bahas secara hipotetis apa yang terjadi jika jatuh. Pertama, kamu akan mengalami jatuh bebas dengan sangat cepat. Meski kamu jatuh dari air terjun yang relatif pendek seperti Niagara, kamu akan mencapai kecepatan jalan raya dalam waktu 3 detik. Tapi bagaimana jika itu, katakanlah air terjun Angel di Venezuela? Ini adalah air terjun tanpa putus tertinggi di dunia. Ketinggiannya 980 meter, lebih tinggi dari gabungan gedung Empire State, Menara Eiffel, Big Ben, Patung Liberty, dan Menara Miring Pisa. Jatuh bebas dari sana akan berlangsung sekitar 20 detik dan kamu akan mencapai kecepatan 195 km per jam. Sepanjang jalan, kamu bisa menjumpai tepian batu yang bergerigi tajam. Tapi, bahkan tanpa itu, pukulan airnya saja sangat keras.
Pernah menjulurkan tangan keluar jendela mobil yang sedang bergerak saat hujan? Air ditambah kecepatan tinggi, itu buruk. Dan itu hanya tetesan hujan kecil, bukan jutaan galon. Jadi, gravitasi menarikmu ke bawah, dan kamu menerima pukulan dari H2O dalam jumlah besar. Saat kamu akhirnya sampai ke satu-satunya jalan keluar yang ada, itu hanya akan butuh beberapa detik. Jadi, lupakan melakukan akrobat apapun. Kamu akan terjun ke bawah permukaan air. Dan juga dalam, karena kecepatan setinggi itu. Semoga air di bawah juga dalam ya. Jika tidak, kamu beresiko terbentur batu di bawah air. Di bawah sini, sinar matahari terhalang. Jadi semuanya gelap. Kamu tidak bisa melihat apa-apa. Dan karena kamu ditarik dan didorong oleh banyak air, kamu menjadi benar-benar linglung. Kamu tidak tahu yang mana atas. Jadi, semoga kamu beruntung mencari cara untuk berenang keluar. Peluang terbaikmu adalah, entah bagaimana, kamu akan mengapung ke permukaan. Dan itu benar, kamu muncul dari permukaan dan menghirup udara segar. Tapi kamu belum bebas dari bahaya. Jika kamu terluka karena pukulan air atau terbentur batu, kemungkinan kamu akan luka-luka. Tapi, kamu masih perlu berenang menjauh dari air terjun. Yang tentu saja menjadi lebih sulit jika kamu nyaris tidak bisa menggerakkan lengan atau kakimu. Suhu air juga bisa membuat hal itu mustahil. Tiba-tiba masuk ke air yang sangat dingin bisa menghentikan jantung. Kamu tidak bisa bersantai di sana sampai merasa lebih baik. Kamu hanya memiliki waktu 15 menit untuk keluar dari air yang sangat dingin itu. 30 menit jika suhunya 4 derajat Celcius atau lebih hangat, sebelum kamu pingsan karena kedinginan. Tapi konon dalam situasi kritis, orang bisa menggerakkan mobil kan? Bahkan dengan tulang rusuk patah atau bahu terkilir, kamu melakukan upaya terakhir dan akhirnya berhasil keluar dari sana. Kamu aman sampai kamu bisa ke dokter. Tapi anggap saja ada saksi yang sudah meminta bantuan. Jika karena kebetulan kamu pernah mengalami situasi ini, para ahli bertahan hidup punya beberapa tips saat jatuh ke air terjun. Jika kamu hendak jatuh dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghentikannya, cobalah untuk melompat dari tepi. Ini bisa membantumu menghindari batu di balik air terjun. Kamu juga akan sedikit berjarak dari air deras sejak awal. Jadi, kamu tidak akan tepat berada di bawahnya dan ditimpa dari atas. Tarik napas dalam-dalam sebelum jatuh. Ini akan membantumu mengapung nanti. Jatuh kaki lebih dulu. Kemungkinan kepalamu terbentur sesuatu di bawah sangat kecil. Jangan mengayunkan anggota tubuhmu. Kencangkan otot-ototmu, tutupi kepala dengan lengan, dan letakkan hidung di lekukan siku. Melindungi kepala adalah kunci. Saat kamu mendekati air, tutup mata dengan erat dan rapatkan kaki sekuat tenaga. Paham? Segera berenang ke hilir, bahkan sebelum muncul di permukaan. Pergi dari air terjun secepat dan sejauh mungkin. Air terjun akan mencoba menarik dan membuatmu tetap tenggelam. Ingat semua itu? Bagus, dan kuharap kamu tidak perlu menggunakan tips ini. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.